interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan pihak kampus, misalnya dengan dosen, dengan rektor. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih ya telah hadir di talk show kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maria Sri Fitri Sirait yang akan membantu diskusi kita pada saat ini. Izinkan saya memperkenalkan para narasumber debat kita pada saat ini. Yang pertama ada Kak Landria Olivia Sambugolo. Halo Kak Landria. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Dan yang kedua ada Ibu Tri Rahmini Siritami. Halo Kak. Kasih ya, selamat siang semuanya. Iya, selamat siang. Dan yang ketiga ada Bang Sultan Omar Ismail. Halo Bang Sultan. Halo, selamat siang semuanya. Siap. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama ya. Nah, kepada Kak Landria nih, kita tahu kan Kak, bahwa demonstrasi sering muncul akibat ketidakpuasan mahasiswa atas berbagai hal kebijakan. Nah, menurut Kak Landria, apa dalam komunikasi yang baik dan yang sehat dalam kalangan mahasiswa untuk mencegah demonstrasi yang tidak kondusif ini? Kira-kira menurut Kak Andrea gimana? Menurut pendapat saya, kalau komunikasi yang efektif atau komunikasi yang sehat itu memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, baik di kalangan mahasiswa, terjadinya demonstrasi itu karena kurang sehatnya komunikasi, terjadinya miskomunikasi dengan antara pihak kampus dengan mahasiswa. Misalnya, ataupun ada kebijakan baru ataupun informasi terbaru, terkadang dari pihak kampus untuk penyampaian kami kurang terbuka. Jadi mungkin dari beberapa mahasiswa kurang terhubung, jadi bahkan ada yang tidak tahu tapi kebijakannya sudah dikeluarkan seperti itu. Jadi komunikasi yang efektif ini perannya sangat penting guna untuk mencegah demonstrasi yang tadi dan juga menghindari kericuhan di antara mahasiswa. Dan melalui komunikasi yang efektif atau komunikasi yang sehat itu akan meningkatkan kesatuan di antara mahasiswa dengan pihak kampus. Kali itu aja sih Kak, kalau menurut pendapat saya untuk peran penting dari si komunikasi yang efektif itu di kalangan mahasiswa. Nah, itu dia tadi jawaban dari Kak Andrea, sangat komprehensif ya teman-teman. Baik, terima kasih ya Kak Andrea. Yang masih berkaitan dengan hal yang sama nih kepada Kak Tri. Menurut Kak Tri, mengapa mahasiswa itu sering kali dianggap sebagai aktor utama dalam aksi-aksi demonstrasi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa mahasiswa itu sering disebut sebagai aktor utama dalam demonstrasi? Karena mahasiswa itu merupakan pribadi yang unik dan memiliki karakteristik yang unik, yang memiliki wawasan terkait latar belakang pendidikannya. Jadi dia berani untuk menyuarakan perubahan. Pada saat ini penyebutan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu disebut sebagai aksi damai. Kenapa demikian? Karena lebih humanis dan lebih berkarakter Indonesia. Kenapa mahasiswa disebut sebagai aktor utama dalam demonstrasi? Yang pertama karena mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya, sehingga mereka menjadi lebih kritis dalam menyikapi situasi atau isu-isu politik atau isu-isu ekonomi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa itu sebagai agen perubahan, yaitu sebagai agen penerus bangsa. Jadi kepemimpinan suatu negara itu ada di tangan mahasiswa. Jadi kepemimpinan suatu negara selanjutnya itu pasti akan dilanjutkan oleh para mahasiswa.
Selanjutnya mahasiswa eh, berani untuk melakukan aksi demo karena mereka itu rata-rata atau sebagian besar itu belum mempunyai pekerjaan tetap atau belum berkeluarga. Jadi waktu mereka melakukan aksi demo, mereka nggak kerja panjang, mereka berani aja demo misalnya ke DPR atau Bundaran HI atau ke Istana Negara tanpa memikirkan keluarganya. Berbeda dengan apabila mahasiswa itu sudah berkeluarga, dia akan lebih berpikir panjang untuk melakukan aksi demo karena kita tahu semua bahwa aksi demo itu kita berhadapan dengan siapa, dengan aparat. Dan itu ada banyak risiko yang akan diterima apabila kita melakukan aksi demo. Jadi kenapa mahasiswa itu lebih berani karena latar belakang yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya mahasiswa itu menjadi ujung tombak dalam perubahan. Contohnya pada saat reformasi 1998, di mana mahasiswa itu sebagai ujung tombak dalam reformasi di negara Indonesia. Kita tahu semua bahwa pada tahun 1998 mahasiswa itu bisa menduduki gedung MPR DPR dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Ini memicu atau menjadi ujung tombak dalam perubahan reformasi yang ada di Indonesia. Demikian Maria yang bisa saya sampaikan. Wah, jawaban yang sangat inspiratif sekali, tapi terima kasih. Nah, kita lanjuti ya sama Bang menurut Bang Sita, apakah peran demo itu atau aksi demo itu ada nilai positifnya? Nggak dong di apakah? Oke, kalau menurut saya jika di lapangan demonstrasi otomatis terbayang seperti kericuhan, mungkin pembakaran di mana-mana seperti yang sudah terjadi. Ada contohnya, ada demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan atau kerusakan. Nah, sebenarnya demonstrasi itu tidak selalu begitu. Ada juga demonstrasi yang positif, yaitu demonstrasi yang dipersiapkan. Jadi sebelum melakukan demonstrasi dibangun interaksi sosial seperti membuka forum diskusi untuk memantapkan atau mengusung rencana demonstrasi sehingga berjalan damai dan menimbulkan hasil yang positif, serta tujuan dari demonstrasi itu apa yang ingin disampaikan, apa hal-hal penting yang menjadi poin demonstrasi ini bisa tercapai. Jadi kalau menurut saya apabila dipersiapkan demonstrasi ini tidak selalu negatif, bisa juga jadi hal yang positif. Ya, kalau saya atas kalian kurang Jawaban yang sangat tepat sekali, Kak. Yang Bang, semoga mahasiswa di Indonesia ini melakukan demo itu yang bagian hal yang positif saja, yang lebih dari pemaparan dari Bang Sultan tadi. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya? Boleh kan? Dari sini apa sih? Dari sini dia. Baik, terima kasih ini teman-teman mahasiswa yang luar biasa bicara soal demonstrasi ya. Saya mau bertanya, apakah untuk menyampaikan suatu pendapat ataupun proses Anda itu harus demonstrasi? Apakah tidak ada cara lain? Kita ini kan adalah negara hukum. Kalau memang harus demonstrasi, saya tidak suka menggunakan kata demonstrasi. Demo itu artinya setan itu ya. Jadi kalau saya sih berharap dari kampus ini lahir istilah baru, namanya Adam, aksi damai. Itu harus kita populerkan itu. Adam itu berarti kita ingin nenek moyang kita, Adam juga beradab. Jadi betul-betul efektif seperti yang dikatakan tadi. Maka pertanyaan saya adalah, apakah harus demonstrasi?
untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan tuntutan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, dari narasumber kita apakah ada yang mau jawab? Saya coba jawab pertanyaan dari Bapak Sandiaga. Betul yang tadi Bapak sampaikan, pada saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal, bahwa pada saat ini penyebutan demo itu bukan demonstrasi lagi, tetapi sebagai aksi damai. Jadi untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan informasi, mahasiswa itu tidak harus turun ke jalan, tapi bisa melalui jalur-jalur ya lebih kondusif, seperti melalui BEM. Jadi BEM masing-masing fakultas atau masing-masing universitas saya itu mereka berkomunikasi, jadi beraliansi, kemudian dicapai apa yang akan disampaikan, kemudian mereka menyampaikan kepada wakil rakyat. Jadi mereka menyampaikannya langsung ke wakil rakyat, jadi tidak perlu harus turun ke jalan. Demikian bisa saya sampaikan. Jawaban dari sini Kak, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan kepada Kak Lemdia. Gimana semangat ya? Masih semangat juga. Baiklah, pada Kak Lemdia, menurut Kak Lemdia nih ya, bagaimana interaksi mahasiswa dengan pihak kampus, dosen, rektorat bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa kepada aksi demo. Penyelesaian masalah antara pihak kampus dengan pihak mahasiswa itu bisa dilakukan dengan cara lain, dan harus demonstrasi seperti yang terjadi di kalangan mahasiswa, yang mana meningkatkan ada tujuan itu, yaitu satu, meningkatkan saluran aspirasi yang terstruktur. Jadi pihak kampus mengadakan forum diskusi rutin antara pihak kampus dengan mahasiswa. Yang kedua, membuka komunikasi dua arah. Yang pertama, satu, transparansi informasi. Jadi pihak kampus menyampaikan segala informasi secara terbuka dan jelas agar dapat diterima oleh mahasiswa. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang edukatif. Jadi pihak kampus itu bisa mengadakan pendekatan edukatif itu melalui pengadaan sosialisasi di kalangan mahasiswa seperti itu, yang kemudian melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi interaksi yang baik antara pihak kampus dan mahasiswa itu akan mengurangi dampak ataupun meminimalisir demonstrasi. Paling seperti itu sih Kak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Lemdia. Semoga kampus di Indonesia ini bisa terintegrasi seperti yang dibilang Kak Lemdia ya. Lanjut lagi pertanyaan kepada Kak Pri. Masih semangat juga Kak? Nah, menurut Kak Pri ini, apa sih yang dimaksud dengan interaksi mahasiswa dan bagaimana hal itu dapat mengaruh di kehidupan sosial kampus? Interaksi yang ada, interaksi itu adalah hubungan atau komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan staf akademik, dan lain-lain yang ada di kampus. Untuk interaksi sosial di kampus itu ada interaksi akademik. Jadi interaksi akademik itu interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan pihak kampus, misalnya dengan dosen, dengan rektor, kemudian dengan pembimbing pada saat skripsi, atau dengan staf-staf yang ada di kampus. Kemudian interaksi itu juga ada yang interaksi sosial, yaitu interaksi antara mahasiswa dengan komunitasnya, misalnya studi atau interaksi dengan masyarakat.
Selanjutnya interaksi dengan digital. Jadi interaksi digital yaitu dengan menggunakan peralatan sosial media atau dengan platform lainnya. Demikian itu hubungannya antara interaksi yang terjadi di kampus mulai dengan interaksi dengan mahasiswa itu apabila terjadi dengan baik maka akan terjadi hubungan sosial yang kondusif di kampus sehingga mengurangi kegiatan yang negatif yang ada di kampus dan untuk mengurangi juga aksi-aksi damai lainnya. Ya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dwi. Nah, oke, kita lanjut kepada Bang Sultan ya. Menurut Bang Sultan, apa saran Bang Sultan untuk mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam menjaga harmoni kampus tanpa mengorbankan hak untuk bersuara? Menurut Bang Sultan, gimana soalnya? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Kak Labia dan Putri, yaitu meningkatkan kualitas diskusi sesama mahasiswa, mungkin melalui lembaga kemahasiswaan, forum diskusi antara mahasiswa, begitu. Jadi pemanfaatan itu hal yang penting. Jadi kemudian seperti tadi sosial media juga memanfaatkan kecanggihan teknologi, apalagi di era sekarang mungkin akan bisa lebih efektif jika kita bernuansa di sosial media dan jangkauannya mungkin bisa lebih luas gitu. Jadi untuk mencegah demonstrasi yang sifatnya destruktif, merusak, mungkin tadi kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti yang dua tadi yaitu diskusi dan teknologi gitu. Sekian dan saya. Nah, teman-teman, itu dia tadi saran dari Bang Sultan yang mungkin bisa sangat bermanfaat dan untuk kita semua. Oke, tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga wawasan dari anak kita bisa kita terima dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan salam hormat.